komen bahwa bu kalau kandale yo harus koi kalau tidak mau dimalu yo warga gitu. Ada di paso dia pasti akhirnya di bola di situ. Tapi dalam pengembangan dalam 1 minggu kami lah mendaki Gunung Sago dalam rangka untuk pengembangan itu menjadi salah satu lokasi pendakian yang bagus. Potang ngambu poika ngalo 1000 di Harau. Akini tibo di Bukit Kociak di Andale. Dalam seminggu lah 3 kali yang poika lokasi-lokasi pariwisata yang insya Allah akan kita kembangkan. Aku di Ambo rajin poika tempat-tempat wisata aku udah ada ini. Sebenarnya sederhana. Bukan karena kita banyak uang, tidak. Karena pemerintah daerah ini tidak punya banyak uang. Karena itulah Ambo rajin turun ke bawah. Karena untuk membangun itu tidak hanya kita membutuhkan uang dari ini, betul tidak ada. Tidak hanya uang yang kita butuhkan untuk membangun, tapi kita butuh kesadaran dan kita butuh kemauan yang kuat untuk bisa sukses. Bahkan 2 syarat itu jauh lebih penting daripada uang itu sendiri. Kami dengan Pak Safarudin, dengan Pak Bupati Udaran ini tahun 2021 itu tidak akan banyak bisa merealisasikan program-program. Karena dalam sistem pemerintahan itu kita bisa mengeksekusi suatu program kalau sudah direncanakan 1 tahun sebelumnya. Jadi apa yang kami lakukan pada tahun 2021 pada 99% adalah apa yang sudah direncanakan oleh Bupati sebelumnya, oleh Uda Irfendi Arbi. Tahun 2022 barulah masuk di situ visi misi kami, barulah di situ waktunya bagi kami untuk merealisasikan janji-janji politik kami, termasuk membangun pariwisata. Ambo sebenarnya ingin apresiasi kepada Udaran ini karena telah berinisiatif untuk mengembangkan Bukit Kociak sebagai destinasi wisata. Insya Allah 4 tahun kemudian pariwisataku adalah 1 dari 4 sektor prioritas yang akan dikembangkan kepala daerah. Ambo ulang balik ke Udaran ini, kita sangat apresiasi ini karena 4 tahun ke depan pariwisata itu adalah salah satu dari 4 prioritas kebijakan kepala daerah. Artinya kebijakan anggaran kita nanti di pemerintah daerah akan banyak mendorong pengembangan dan pertumbuhan sektor pariwisata. Ambo dalam berbagai kesempatan kepada pemerintah Nagari yang mau sampaikan, kalau ingin Nagari banyak bisa menarik dana pemerintah daerah direalisasikan di nagari mereka masing-masing, caranya adalah memahami apa visi dan misi kepala daerah. Kalau kini andoleh kok lah curi star kok, lah lumayan bagus kok Udaran ini, karena sudah memulai salah satu pekerjaan-pekerjaan yang akan diprioritaskan oleh kepala daerah ke depan. Dan Ambo berharap insya Allah mudah-mudahan pada tahun 2022 ada anggaran yang bisa kita bawa ke panorama Bukit Kociak. Insya Allah kita akan upayakan itu. Udah ini yang Ambo hormati, Ambo insya Allah sangat optimis. Pariwisata jika kita kembangkan itu akan membangun ekonomi kita. Kenapa? Kini banyak faktor pendukungnya. Pertama, menjadi salah satu prioritas kepala daerah. Apa yang kita canangkan dalam 1 tahun, beberapa tahun ke belakang jumlah kunjungan wisatawan ke 50 kota udah lebih kurang hanya 700.000 orang setiap tahun. Kita targetkan dalam 3-4 tahun ke depan jumlah itu bertumbuh dari 700.000 menjadi 2 juta wisatawan setiap tahun. Itu target kita dalam bidang pariwisata. Bupati, wakil bupati akan dinilai gagal ketika indikator itu nanti tidak tercapai. Nah, maka insya Allah kami akan berusaha untuk membangun ini. Yang kedua faktornya kita ini akan dilalui oleh ruas jalan tol. Trans Sumatera kini sudah tersambung kecuali patah di Sumatera Barat. Riau, Sumatera Utara, Aceh sudah tersambung. Jambi, Sumatera Selatan, Lampung sudah tersambung. Sumatera Barat yang agak mangkrak sedikit. Tahun 2022 insya Allah itu pembangunan dimulai, termasuk di 50 kota. Coba udah bayangkan 50 kota letaknya persis di tengah-tengah Sumatera.
kalau ruas jalan itu terhubung seluruhnya, maka Sumatera Barat yang paling diuntungkan pariwisatanya salah satunya adalah 50 kota. Karena akses perpindahan orang itu lebih cepat. Padang mungkin 1,5 jam. Pekanbaru mungkin hanya 2 jam kurang. Nah, itulah percepatan yang akan mendorong pertumbuhan pariwisata kita nanti. Poin lain yang ingin aku sampaikan ke Uda dan Uni, banyak orang tak bermalam di sini. Karena biasanya di bermalam untuk 50 kota adalah kawasan harau. Harau itu pasti akan ditumbuhkan, akan dikembangkan. Ketika nanti kita bangun sesuatu yang tidak berkorelasi dengan ini, bangun homestay, khawatirnya nanti tidak akan ditinggali oleh wisatawan yang lain. Dengan sistem elektronik. Kadang-kadang 10 orang, semua boleh orang, 20 orang.